Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Catur Agus Baktiar. Saya dari kelas Insight. Di sini saya ingin memperbandingkan model pada faktor yang mempengaruhi IPM dengan menggunakan model random forest, ADABOS, dan regresi linear. Latar belakang dari dataset yang saya ambil yaitu indeks pembangunan manusia (IPM) adalah salah satu indikator penting untuk mengukur kemajuan dan kesejahteraan manusia dalam sebuah negara. IPM menggabungkan 4 dimensi utama pembangunan manusia, yaitu harapan lama sekolah, pengeluaran per kapita, rata lama sekolah, dan usia harapan hidup. IPM merupakan salah satu parameter dari keberhasilan pembangunan. Latar belakang masalah yang mungkin muncul adalah kekurangan data atau keakuratan data dalam menghitung nilai IPM. Selain itu, mungkin juga terdapat perbedaan yang signifikan dalam nilai IPM antara daerah atau wilayah yang berbeda dan penyebab perbedaannya. Rumusan masalahnya ada 3, yaitu pertama ada interpretasi hasil, yang kedua itu ada ukuran sampel data, dan yang ketiga itu ada kelemahan setiap model. Nah, berikut adalah data dan variabel. Datasetnya saya itu mengambil IPM. Dari datasetnya itu terdapat 2096 baris data sebagai data sampel dan 5 kolom variabel. 5 variabel yang terdiri dari 4 variabel numerik dan 1 variabel kategori. Variabel data yang digunakan dalam perhitungan IPM meliputi harapan lama sekolah, pengeluaran per kapita, rata lama sekolah, usia harapan hidup, dan IPM-nya sendiri. Nah, di processing data dan interpretasi, di sini saya ada 3 dalam interpretasi insight-nya. Yang pertama itu ada mengetahui informasi umum tentang dataset. Yang kedua itu ada menghapus variabel yang masuk X dan inisialisasi variabel Y. Terus yang ketiga itu melakukan split dataset menjadi data training dan testing dengan test size 33% dan random state sebanyak 42%. Lalu yang terakhir itu ada memeriksa jumlah nilai unik pada suatu kolom. Nah, berikut ini adalah gambar reprocessing data dan investasi. Saya menggunakan model random forest, random ADABOS, dan random linear regression. Berikut ini parameter dari setiap modelnya. Yang pertama itu ada model random forest dengan estimator 15 dan kriteria entropi. Lalu yang kedua ada model ADABOS dengan parameter estimator 100 dan kriteria entropi. Lalu yang ketiga itu ada model linear regression dengan menggunakan teknik K-valve cross validation dengan speed 10 dan random state 42. Kita masuk ke olipnya. Di sini pertama-tama kita mengimpor library terlebih dahulu. Lalu kita masukkan nilai dataset kita. Dataset kita di sini bernama IPM. Lalu kita eksplorasi data. Lalu kita ingin menampilkan 5 baris teratas dari datasetnya. Lalu juga kita ingin menampilkan 5 baris terakhir dari dataset. Nah, di sini kita ingin mengukur dimensi dari datasetnya. Terdapat
2196 baris dan 5 kolom. Lalu kita ingin mengetahui adanya data yang duplikat. Data yang duplikat 0, tidak ada duplikat dalam datasetnya. Lalu kita mengetahui data yang bernilai kosong. Terus lalu kita ingin mengetahui informasi umum dari dataset. Ini datasetnya, ini data unik. Lalu kita ingin melaporkan variabel dataset yang berupa kategori. Ini PM-nya, lalu korelasi antar kolom. Ini data his-nya. Lalu kita ingin menampilkan variabel kategori beserta nilai-nilainya, yaitu ada hasil output-nya ada high, normal, very high, dan low. Ini kategori dari variabel datasetnya. Lalu di visualisasi data, ini setiap kolomnya ada harapan lama sekolah, pengeluaran per kapita, rata lama sekolah, dan usia harapan hidup. Nah, di sini dari visual data terdapat kemiringan setiap kolom dan menunjukkan tidak normal. Nah, berdasarkan visualisasi data di atas ini, dapat ditarik informasi berupa dataset memiliki frekuensi IPM tertinggi yaitu kategori normal, dan yang terendah yaitu kategori low. Yang kedua itu dataset memiliki 4 kon yaitu very high, high, normal, dan low. Yang ketiga itu dataset memiliki kategori frekuensi high yang lebih banyak ketimbang very high. Di sini kita ingin memprocessing data menggunakan min-max scalar. Nah, ini ya distribusi variabel setelah dinormalisasi. Ini pie chart dari setiap kolomnya. Nah, ini data head-nya. Terus data sampel dari 10 baris acak. Lalu yang pertama kita masuk ke model random forest. Nah, di random forest ini diperoleh dimensi dari data training sebanyak 1471 dan data testingnya 725. Di modelingnya saya menggunakan random forest 15 dan kriterianya entropi. Evaluasinya di evaluasinya ini akurasi trainingnya itu 96%. Nah, lalu di balancing datanya kita menghasilkan trainingnya itu 99% dan akurasinya itu 96% dan testingnya itu 96%. Lalu model yang kedua ini trainingnya itu ada 44% dan testingnya itu ada 14%. Lalu yang model terakhir yaitu regresi linear model dengan menggunakan key-value cross validation dengan hasil training akurasinya itu 74% dan testingnya itu akurasinya 74% juga. Nah, ini ukuran kebaikan model yang dihasilkan setelah melakukan training dan testing pada dataset dengan menggunakan model random forest, ada BOS model, dan regresi linear model menghasilkan akurasi yang berbeda setiap model. Yang pertama itu ada model random forest. Setelah di balancing data, hasilnya itu 99% dan 99% juga. Lalu yang kedua itu model ada BOS dengan trainingnya itu 44% dan testingnya itu 14%. Lalu model yang terakhir yaitu regresi linear yang trainingnya itu adalah 74% dan testingnya itu juga 74%. Kesimpulan dari semuanya berdasarkan hasil perbandingan yang dilakukan antara model random forest, model ADABOS, dan regresi linear pada dataset IPM ini,
Model random forest menunjukkan hasil akurasi yang lebih baik daripada model ADABOS dan model regresi linear, yaitu nilai akurasi pada data training sebesar 0,99 dan testingnya itu juga 0,99. Serta ini membuktikan bahwa model yang sesuai dengan dataset IPM adalah model random forest dengan menggunakan parameter dan estimator 15 dan kriterian entropi serta Regibus dengan estimation dengan estimator dan kriterian entropi. Sekian dari ujian praktek dataset. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.